bisa dipotong. Belum dihidukin tadi. Jadi sholatnya tidak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku semua yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan malam hari ini untuk bersama-sama saling tanasuh, nasihat menasihati, dan bersama-sama kita mencari nasihat dan peringatan dari para ulama. Dan insyaallah kajian kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Itulah kitab yang menjelaskan sekian banyak dari penyakit hati dan menjelaskan obat-obatnya. Dan masih di dalam penjelasan tentang uqubatud dzunub wal ma'asi, akibat keburukan dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalau dalam catatan saya ini akibat dosa yang ke-50. Meskipun ada sebagian lafaz yang berulang, tapi ini subhanallah menunjukkan dakik atau betapa telitinya beliau Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau mengumpulkan sekian banyak ayat dan juga hadis, kemudian beliau simpulkan dari semua dalil-dalil yang ada, kemudian beliau jelaskan kepada kita di dalam kitab beliau ini, sehingga beliau telah sebutkan bersama kita dari awal pembahasan kitab ini ada sekitar 50
akibat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melanjutkan apa yang telah kita kaji sebelumnya, di mana beliau rahimahullah taala mengatakan al-ma'siyah tuba'idu bainal abdi wal malak. Kemaksiatan itu bisa menjauhkan antara seorang hamba dengan malaikat-malaikat. Maka kata beliau setelahnya, famin uqubatil ma'asi, maka termasuk di antara akibat atau keburukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah, annaha tub'idu minal 'abdi waliyahu, bahwa perbuatan dosa itu bisa menjauhkan hamba dari walinya. Wali di sini maknanya penolongnya atau kekasihnya. Itulah para malaikat yang hakikatnya mereka itu adalah penolong kaum muslimin, teman-teman paling baiknya kaum muslimin itu para malaikat. Dan telah banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana besarnya pertolongan, perhatian, kecintaan para malaikat kepada orang-orang yang beriman. Yang kata beliau setelahnya, alladzi sa'adatuhu fi qurbihi, kemaksiatan bisa menjauhkan hamba itu dari malaikat, yang kebahagiaan hamba itu ada ketika dia dekat dengan malaikat. Wa mujawaratihi, dan berada di sisi atau samping malaikat. Wa muwalatihi, dan memberikan kesetiaan kepadanya. Wa tudni minhu aduwahu, kemudian kebalikannya, perbuatan dosa dan kemaksiatan itu bisa mendekatkan, bisa menjauhkan wa tudni, dan bisa mendekatkan minhu, darinya, aduwahu, musuhnya, yaitu siapa? Syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna syaitana aduwwun lakum, inna syaitana lakum aduw fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, dan jadikanlah syaitan itu musuh. Tapi perbuatan dosa, kata beliau, bisa mendekatkan hamba itu kepada musuhnya sendiri. Alladzi syaqa'uhu wa halakuhu wa fasaduhu, yang kesengsaraannya, kebinasaannya, dan kerusakan hamba itu fi qurbihi, ketika ada di dekat syaitan, di dekat musuhnya, wa muwalatihi, dan memberikan kesetiaan kepadanya. Haitsu innal malak la yunafihu 'anil abdi, di mana sesungguhnya malaikat itu sungguh senantiasa akan membela hamba Allah, itulah orang-orang yang beriman. Wa yaruddu anhu idza safiha alaihi as-safihu wa sabbahu, dan malaikat itu akan yaruddu anhu, akan membantah, atau maknanya membela hamba itu jika ada orang yang bodoh yang mencaci atau mencelanya, karena kecintaan malaikat itu kepada orang-orang yang beriman. Malaikat akan membela seorang mukmin yang dicela. Tentunya ini perkara yang gaib,
sebagai ujian bagi kita. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi apa yang telah dijelaskan di dalam banyak ayat dan juga di dalam banyak hadis, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kama sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama. Disebutkan di dalamnya, ikhtasama baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Pernah ikhtasama, berselisih atau bertengkar dua orang laki-laki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala ahaduhuma yasubbul akhar. Maka mulailah salah satu dari keduanya itu mencela yang lainnya, saudaranya. Ja'ala itu min af'alil mubada'ah, itu maknanya itu mulai, seperti fi'il-fi'il yang lain. Wa huwa sakitun, dalam keadaan saudara yang dicela ini diam, tidak membalas. Fatakallama bi kalimatin yaruddu biha ala sahibihi. Maka kemudian mulailah dia berbicara dengan satu ucapan yang membantah dengan ucapan itu kepada saudaranya atau kepada temannya. Jadi yang satu mencela, mencaci, awalnya diam, tapi mungkin tidak tahan, gatal. Akhirnya apa? Wah, ini kalau saya tidak bela nanti dikira lemah saya, dikira pengecut. Masa saya dicaci seperti itu? Akhirnya dia bicara membalas saudaranya itu yang telah mencelanya. Perhatikan apa yang disebutkan setelahnya. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Nabi. Yang tadinya Nabi itu sudah duduk di situ, maka Nabi berdiri. Maka saudara yang membalas cacian, celaan tadi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lamma raddattu alaihi ba'da qawlihi kumta. Wahai Rasulullah, tatkala aku membalas sebagian dari ucapannya itu kepadanya, kumta, engkau malah berdiri. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kanal malaku yunafihu anka. Tadinya itu malaikat itu membelamu. Jadi malaikat itu balas mencela saudaranya itu, membela. Dan Nabi, karena beliau seorang Nabi diberikan mukjizat, Allah tampakkan hal yang gaib kepada beliau yang Allah tidak tampakkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Kanal malaku yunafihu anka. Tadinya malaikat itu membelamu. Falamma raddatta alaihi jaa syaitan. Maka tatkala engkau mulai membalas padanya, datanglah syaitan. Falam akun li ajlis, maka aku tidak jadi duduk. Aku tidak mau duduk kalau ada syaitan di situ. Nah, ya, karena yang namanya marah itu disebutkan di dalam hadisnya itu apa? Marah itu jamrah fil qalb, bara api yang ada di dalam dada. Ya, tentunya ini marah-marah yang tidak terpuji. Sehingga yang namanya bara api itu kan pasti ada hawa panas atau uapnya. Ya, kalau dia naik ke atas, maka dia bisa menutup akal, bisa menutup saraf-sarafnya itu, sehingga dia akan melampiaskan kemarahannya itu dan tidak pernah berpikir akibat dari ucapannya. Apa nanti keburukannya akan muncul, sehingga biasanya kalau orang sudah marah itu sadarnya dari akibat yang muncul kan setelahnya. Baru dia ngeh, kenapa saya ngomong seperti itu? Akhirnya jadi seperti ini akibatnya, keadaannya. Nah, baru dia berpikir setelahnya. Tapi ketika dia marah, maka itulah syaitan, bara api yang akan menutup akalnya. Maka hadis ini
adalah hadis yang memberikan pelajaran dan nasihat kepada kita bahwa para malaikat itu senantiasa membela hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, tanpa seseorang itu mau membela dirinya sendiri. Dan ini sebagaimana apa yang sudah berlalu di dalam nasihat-nasihat yang lain tentang apa? Tentang pentingnya kesabaran seseorang di dalam menanggung kezaliman atau gangguan dari saudara-saudaranya. Maka di antaranya bahwa kapan seorang itu dia mendapatkan ada kezaliman dari saudaranya, kemudian dia bersabar, maka sungguh ada padanya itu sekian banyak kebaikan, sekian banyak keutamaan. Di antaranya apa? Allah yang akan membelanya, sebagaimana para malaikat juga membelanya. Dan ini kalau tidak terpahami, kebanyakan orang-orang akan terjerumus ke dalam keburukan-keburukan yang dia tidak sadari. Karena kebanyakan kita kalau dicela, dicaci, atau diomongin yang buruk-buruk, maka kita menganggap bentuk dari pembelaan itu ketika kita membantah ucapan-ucapan itu, sehingga tersibukkan dengan hal-hal yang kadang tidak bermanfaat, sehingga dia sibuk berbicara ke sana kemari membela dirinya, bahkan kadang balik mencela saudaranya. Padahal seandainya dia bersabar, maka Allah yang akan membelanya. Sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis ini, para malaikat juga akan membelanya. Dan bentuk pembelaan itu apa? Kadang tanpa kita bicara membela diri kita, Allah yang akan bukakan hati saudara kita untuk membela kita, menjelaskan atau meluruskan permasalahan yang ada tanpa kita susah payah untuk menjelaskan. Tapi kebanyakan kita tidak bersabar, sehingga kadang kita dicela sekali, balasnya berkali-kali. Kita dicela sekali, balasnya berkali-kali. Tidak puas kalau tidak sampai tuntas ini. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam ayatnya. Dalam surah apa itu? Surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin." Maka balasan kadar yang dibolehkan untuk membalas keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya. Jadi kalau kita dicela sekali, balas sekali. Kalau kita dipukul sekali, balas memukul sekali. Maka itu balasan yang paling sedikitnya yang dibolehkan. Tapi kalau ada orang yang mau bersabar, maka Allah Ta'ala menjelaskan setelahnya, "Faman 'afa wa aslaha." Barang siapa dia memaafkan, kemudian ditambah lagi apa? Aslaha. Apa aslaha? Dia malah membalas perbuatan keburukan itu dengan perbuatan ihsan. Jadi kalau dicela saudaranya atau tetangganya, dia bikin makanan atau beli buah, dikasihkan sama saudaranya. Maka kata Allah apa? Fa ajruhu 'ala Allah. Maka balasan pahalanya itu berada di atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Itu kalau orang yang membalas tapi dengan melampaui batas, melebihi dari haknya. Ini hal yang banyak dinasihatkan di dalam ayat. Kita dapatkan ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya orang-orang yang bersabar pasti akan ditolong Allah, dibela oleh Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membela orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian setelahnya, wa idza da'al 'abdul muslima li akhihi. Ini bentuk dari kebaikan para malaikat juga. Dan jika ada seorang hamba yang muslim itu mendoakan saudaranya bidhahril ghaib,
Bidhahril ghaib itu maknanya apa? Dalam keadaan temannya atau saudaranya tidak mengetahui. Jadi kita berdoa untuk saudara kita, tapi saudara kita tidak mendengar atau tidak mengetahui. Ammanal malaku ala du'aih, maka malaikat itu akan mengaminkan atas doanya itu. Wa qala laka bimislih, dan untukmu yang semisalnya. Paham maksudnya? Jadi kalau kita mendoakan saudara kita, teman kita, kerabat kita, apalagi orang tua kita, kita doakan dengan hidayah, dengan taufik, dengan ampunan Allah dan rahmatnya, maka para malaikat akan mengaminkan. Kemudian malaikat akan mengatakan setelahnya, walaka bimislih, atau walaka misluh, dan untuk engkau itu yang semisalnya. Artinya apa? Malaikat akan mendoakan kita sebagaimana doa yang kita baca untuk saudara kita dalam keadaan dia tidak tahu. Dan ini seandainya kita membiasakan lisan kita untuk mendoakan seperti ini, maka berapa banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Terutama subhanallah, kadang kalau kita berjalan di jalan, itu terasa sekali betapa besarnya nikmat Allah ketika kita melihat sesuatu yang berbalik, bertolak belakang dengan keadaan kita. Sebagaimana keadaan dulu kita juga seperti itu. Karena di dalam hati itu sedih. Kalau lewat misal di jalan Telogosari itu ya, itu menjelang maghrib itu kadang masih ada yang nyetel musik, jualan kaset-kaset. Subhanallah, bagaimana rasanya itu menjelang maghrib malah mendengarkan suara-suara seperti itu. Maka kadang muncul di dalam hati kita rasa syukur. Alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada kita. Allah jadikan hati kita mencintai Al-Quran, dan Allah jadikan kita benci kepada perkara-perkara yang Allah benci. Dalam keadaan bisa jadi mungkin kita juga senang seperti itu. Maka jangan kita sungkan, jangan kita enggan untuk mendoakan siapa yang kita dapatkan seperti keadaannya seperti itu. Kita doakan, Allahumma hdini wa iyyah, ya Allah berikan petunjuk kepadaku dan kepadanya. Maka malaikat akan mengatakan walaka mislu, amin walaka mislu, dan untuk kamu yang semisalnya. Atau kita doakan saudara kita dengan hidayah taufik, terutama orang tua. Jangan malas atau jangan enggan kita membanyakkan doa di sujud kita di waktu-waktu yang mustajabah untuk hidayah untuk orang tua kita. Siapa yang tidak berbahagia kalau kita punya orang tua Allah berikan hidayah pula, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari kekufuran dan perkara-perkara yang Allah murkai. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza faraga min qiraatil Fatihah amanatil malaikatu ala du'aih. Dan jika seseorang itu selesai dari membaca surah Al-Fatihah, terlebih lagi ketika dalam keadaan salat atau salat jahar terutama, amanatil malaikatu ala du'aih, maka para malaikat akan mengaminkan doanya itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amana al-imamu fa aminu." Jika imam itu mengaminkan di akhir bacaan surah Al-Fatihah, fa aminu, maka aminkanlah. Kemudian kata beliau, fa innahu man waqafa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama lahu min dambi. Masyaallah. Maka sesungguhnya barang siapa yang menepati aminnya itu dengan aminnya malaikat, bacaan aminnya itu dengan bacaan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya apa yang sudah berlalu. Padahal sekedar mengaminkan seperti itu, dan para malaikat juga mengaminkan bersamaan, maka di antara keutamanya Rasulullah SAW kabarkan, kita akan diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu.
Dan ini tempatnya khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih itu dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa yang besar hanya bisa dihapuskan dengan apa? Dengan taubat, dengan taubatan nasuha. Ya, kalau ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Makanya kalau kita mengaminkan bacaan imam itu sambil dihadirkan hati. Dengan apa? Hudurul qalb, dihadirkan hati. Semoga Allah mengabulkan doa kita yang kita baca. Atau dibaca imam di dalam surah Al-Fatihah. Karena doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu doa yang agung. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku tidak mendapati doa yang paling apa? Paling ausa, paling luas. Doa yang paling mencakup kebaikan itu melebihi doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Itu mulai dari apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa kata para ulama? Yaitu apa? Ma'rifatullah wal amalu bih. Yaitu terkumpulnya kebaikan pada hamba itu ilmu, artinya dia dipahamkan ilmu agama, kemudian diberikan taufik lagi apa? Mengamalkan ilmu itu. Nah, ini doa yang agung, doa yang besar. Kemudian menyebutkan istilahnya, itulah jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Ya, maka kalau kita mendengar bacaan seperti ini, kita ihdarul qalb, hadirkan hati, kita aminkan, semoga Allah mengabulkan kebaikan itu untuk kita semua. Jangan sekedar amin ucapan saja, sekedar ucapan ya karena kebiasaan, terus kita mengucapkan amin tanpa berusaha untuk menghadirkan hati. Ya, terutama kalau kita baca sendiri doa itu, entah itu imam atau makmum, kapan membaca surah Al-Fatihah, terutama doa-doa ini, itu hadirkan hati. Betul-betul tuluskan, hadirkan hati, tadabburi. Betul-betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa idza adnabal 'abdul mu'min, dan jika seorang hamba yang mukmin itu berbuat dosa, al-muwahhidu, seorang ahli tauhid, al-muttabi'u lisabilihi, yang mengikuti jalannya, wa sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, istaghfara lahu khamlatul arsy wa man haulah, maka akan memintakan ampun untuknya para malaikat yang mengusung arsy-Nya Allah dan para malaikat yang ada di sekitarnya. Dan ini sungguh kebaikan yang besar. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam ayat dalam surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man haulahu, dan para malaikat yang mengusung arsy-Nya Allah dan para malaikat yang ada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Maka para malaikat itu senantiasa bertasbih, mensucikan dengan memuji Rabb mereka. Para malaikat itu beriman kepada Allah, dan para malaikat itu mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Jadi subhanallah, ini kebaikan yang besar. Kapan seorang mukmin, seorang muwahhid, ahli tauhid, dia tergelincir dalam kesalahan, kemudian dia kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka para malaikat pun juga memintakan ampunan untuk kita. Sebagaimana juga apa yang sudah berlalu penyebutannya, hadis bahwa para malaikat akan mendoakan ampunan juga untuk orang-orang yang menuntut ilmu wa muallimin nas khaira. Terkhusus lagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu itu senantiasa juga dimintakan ampun oleh para malaikat,
sampai semut yang merayap di muka bumi. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan sampai ikan yang ada di dasar lautan. Itu memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Makanya dalam urusan ilmu agama, maka bersemangatlah kita di dalam mengusahakannya. Karena ada di sana kebaikan dan keberkahan yang sangat besar. Kemudian perhatikan setelahnya, wa idza nama ala wudu'in, dan jika hamba itu dia tidur dalam keadaan berwudu, bata fi syi'arihi malakun, maka akan bermalam di rambut-rambutnya itu seorang malaikat. Subhanallah. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam hadis. Nabi SAW pernah bersabda, al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yahdus taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ini juga keutamaan ya, karena sebagian antum tidak hadir di 2 pekan yang lalu. Ini hadis kita baca di pertemuan yang kemarin. Kata Nabi SAW, para malaikat senantiasa bersolawat kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat solatnya yang dia tadinya solat padanya, malam yahdus, selama dia belum berhadas atau batal wudunya. Jadi kalau kita solat maghrib tadi terus kita duduk sampai sekarang ini belum batal, maka para malaikat itu bersolawat kepada kita. Apa makna solawatnya malaikat? Kalau disebutkan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau salawatnya malaikat itu maknanya apa? Ad-du'a. Kalau salawatnya kepada malaikat itu maknanya ad-du'a. Jadi para malaikat berdoa untuk kita. Sebagaimana disebutkan di bacaan setelahnya, taqul, malaikat itu akan membaca Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, rahmatilah dia. Jadi para malaikat mendoakan kita selama kita belum apa? Belum berhadas. Beda dengan salawatnya Allah. Kalau Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna, kalau salawatnya Allah berarti apa maknanya? As-sana wal madah, pujian. Kalau Allah berselawat kepada Nabi maknanya Allah memuji. Tapi kalau selain Allah, para malaikat maknanya sebagaimana kita berselawat untuk Nabi, maknanya kita berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi tidak butuh doa kita karena beliau sudah dijamin dengan pahala surganya Allah, akan tapi ternyata salawat kita ini manfaatnya kembali kepada siapa? Kepada kita sendiri. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 kali salawat, maka para malaikat akan membalasnya dengan 10 kali salawat. Masyaallah. Baik. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahum fi man indah. Tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu masjid rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran itu, kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Kemudian wa hafathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Ini berita yang gaib, tapi pasti terjadi tidak? Pasti terjadi. Jadi kalau kita berkumpul belajar Al-Quran, mengkaji makna ayat, kita sebutkan ayat Al-Quran, kita ambil faidah-faidahnya, itu Rasulullah SAW kabarkan para malaikat juga berkumpul bersama kita. Cuman karena ini perkara gaib, sebagai ujian bagi kita, sebagai ujian bagi kita. Sebagaimana jin-jin
Kalau jinnya muslim, jinnya saleh, itu senang sebetulnya duduk bermajlis dengan orang-orang yang beriman. Tapi sekali lagi itu perkara yang gaib, kita tidak bisa melihat. Jadi tidak perlu kita susah payah untuk melihat dan mencarinya. Meskipun kadang ada berita yang mungkin sampai kepada antum juga. Ya, pernah suatu saat ada seseorang, kalau ini ceritanya di Pondok Al-Furqan Gresik sana. Ya, ada santri itu bangun malam, dia sholat malam. Kemudian dia baca Al-Fatihah itu agak dikeraskan agar dia bisa mendengar itu. Lalu tiba-tiba di belakang itu mengaminkan. Padahal tadinya dia sholatnya sendirian itu. Wah, siapa yang tidak merinding juga? Tiba-tiba terdengar suara amin. Itu jin-jin muslim yang ikut sholat bersama orang yang beriman. Baik. Kemudian malakul mu'min, maka malaikatnya orang yang beriman itu yaruddu anhu, akan membelanya, wa yuharibu, dan akan memerangi, wa yudafi'u anhu, dan akan membela orang mukmin itu. Memerangi artinya apa? Membelanya juga. Wa yu'allimuhu, dan para malaikat juga akan mengajarkan kepadanya. Wa yusbituhu, dan mengokohkannya. Wa yusyajji'uhu, dan menjadikan dia berani. Fala yaliku bihi ayusi'a jiwarahu wa yubaligu fi adahu wa taradahu anhu wa ibadahu. Maka tidak layak, tidak pantas bagi seorang mukmin itu untuk berbuat keburukan kepada tetangganya dan senang melakukan apa? Gangguan kepadanya, mengusirnya atau menjauhkannya. Jadi kalau para malaikat itu demikian perhatiannya kepada kita, maka tidak layak bagi orang yang mukmin itu kok malah apa? Berbuat keburukan kepadanya. Fa innahu dhaifuhu wa jaruhu, maka sungguhnya malaikat itu adalah tamunya dan tetangganya. Wa idza kana ikramu dhaif minal adamiyyin, dan jika memuliakan tamu dari kalangan manusia, wal isan ilal jar, dan berbuat baik kepada tetangga, min lawazimil imani wa mujibatihi, termasuk dari keharusan keimanan dan apa yang mewajibkannya. Famadhannu bi ikrami akramil adyaf, maka bagaimana persangkaan engkau dengan tamu yang paling mulia? Persangkaan engkau dengan memuliakan tamu yang paling mulia. Wa khairil jiran wa abarrihim, dan tetangga yang paling baik dan paling banyak bantuannya kepada kita. Wa idza adala abdul al-malaka, dan jika seorang hamba itu mengganggu, berbuat keburukan kepada seorang malaikat, bi anwa'il ma'asi, dengan bermacam-macam kemaksiatan, wa dzulmi, dan kezaliman, wal fawahish, dan kekejian, da'a alaihi rabbahu, maka malaikat itu akan berdoa keburukan kepadanya. Jadi hal yang beliau peringatkan di sini, kalau para malaikat dalam keadaan kita berbuat kebaikan, para malaikat mendoakan kebaikan untuk kita. Tapi kalau para malaikat itu mendapati kita berbuat dosa, maka para malaikat akan berdoa keburukan untuk kita. Wa qala, dan dia akan berdoa, la jazakallahu khairan, semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan. Wa kama yad'u lahu idza akramahu bitta'ah wal ihsan, sebagaimana para malaikat senantiasa mendoakan kebaikan untuknya jika dia memuliakannya dengan ketaatan dan ihsan. Kalau antum yang sudah belajar bahasa Arab, perhatikan. Jadi kalau ada kata da'a, ada alaihi, kemudian da'a lahu, itu ada maknanya. Kalau da'a alaihi, doa kebaikan atau keburukan? Keburukan. Da'a apa alaihi, itu doa keburukan. Kalau da'a lahu, ya sama-sama harfu jar, yang satu ala, yang satu lam, lahu, maka itu maknanya apa? Doa kebaikan. Jadi kalau membaca kitab, ya tidak usah bingung.
Ini kok berdoa 2 kali diulang? Ya ternyata ada maksudnya. Kalau da'a alaihi itu doa keburukan, kalau da'a lahu itu doa kebaikan. Padahal cuma diwakili oleh huruf jar. Ya, tapi ada manfaatnya. Kita selesaikan. Qala ba'du sahabah radhiyallahu anhum. Maka telah berkata sebagian para sahabat, semoga Allah meridai mereka, inna ma'akum man la yufariqukum. Sesungguhnya senantiasa bersama kalian siapa yang tidak pernah berpisah dengan kalian. Fastahyu minhum wa akrimuhum. Maka malulah dari mereka dan muliakanlah mereka. Yaitu siapa? Para malaikat. Jadi para malaikat senantiasa mendampingi kita terus menerus. Maka kata sebagian para sahabat, fastahyu minhum. Maka malulah dengan mereka dan muliakanlah mereka. Wala al'amu mimman la yastahi minal karimil adimil qadar. Maka tidak ada suatu yang lebih tercela dibandingkan orang yang tidak malu dengan malaikat yang mulia, malaikat yang agung kedudukannya. Wala yujillu, dan tidak ada hal yang lebih tercela dibandingkan orang yang tidak memuliakannya dan tidak menghormatinya. Wala yuwaqqiruhu, tidak menghormatinya. Wa qad nabaha subhanahu ala hadzal ma'na, dan sungguh Allah telah memperingatkan atas makna ini biqaulihi, dengan firman-Nya. Sebagaimana ayat ini alhamdulillah banyak yang kita hafal dalam surah Al-Infitar. Wa inna 'alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya ada para malaikat-malaikat yang menjaga kalian, yang senantiasa menjaga kalian. Kiraman katibin, itulah para malaikat yang mulia dan para malaikat yang mencatat amal-amal kita. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka para malaikat itu senantiasa mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini ayat mengkhabarkan kepada kita sebagaimana hal ini perkara yang kita maklumi, kita ketahui. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwasanya ada 2 malaikat yang ada di kanan kiri kita senantiasa mencatat amal-amal kita. Ya, tapi yang namanya hati kalau tidak pernah diasah, dipupuk dengan keimanan, dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi-Nya, ya hati itu akan menjadi keras. Sehingga apa yang kita pelajari itu hanya sekedar perkara-perkara yang ada di lisan saja, bukan sesuatu yang meresap ke dalam hati kita. Sebagaimana keimanan kita kepada hari akhir, kepada neraka, kepada surga, kepada adab-adab Allah, keadaan yang menggoncangkan hati ketika kita dibangkitkan semua dari kubur dalam keadaan kebingungan, dihadapkan dengan hisab, dengan timbangan, kita diberikan catatan amal yang kemudian harus melewati jembatan sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Ini kan semuanya sudah Allah kabarkan dan kita sudah tahu itu sejak dari kecil. Tapi ketika hati tidak diasah dengan keimanan, dengan ilmu, dengan bermajlis ilmu, maka hati itu begitu mudahnya keras, melebihi batu yang keras, sehingga kurang rasa takut kita kepada Allah. Ya, sama halnya apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Allah mengkabarkan kepada kita akan para malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Ya, kalau disebutkan di dalam surah Qaf, bagaimana ayatnya? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba itu mengucapkan suatu ucapan kecuali ada di sisinya itu malaikat yang raqib, yang atid. Dan ini sudah berlalu penjelasannya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Raqibun atidun itu bukan nama malaikat. Ya, kalau kita dari kecil kan taunya malaikat raqib dan malaikat atid. Tapi dikatakan, dijelaskan oleh para ulama, itu adalah sifat
Jadi raqibun itu sifat malaikat. Maknanya apa? Senantiasa dekat. Wa atidun, dan senantiasa mengawasi, tidak pernah apa lengah sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan ai istahyu min haula'il hafidin, yaitu malulah kepada para malaikat-malaikat yang menjaga ini, al-kiram, malaikat-malaikat yang mulia, wa akrimuhum, dan muliakanlah mereka, wa ajilluhum, dan hormatilah mereka, ayyaraw minkum, jangan sampai mereka melihat dari kalian ma tastahyuna ayyarakum alaihi man huwa mislukum, jangan sampai mereka itu melihat dari kalian apa yang kalian itu biasanya malu jika orang yang seperti kalian itu melihat kalian. Jadi kebanyakan kita kan malu kalau kita berbuat dosa dilihat orang lain, dilihat tetangga kita, saudara kita, kan kita malu. Maka kata beliau, muliakanlah mereka, malulah kepada mereka, jangan sampai mereka melihat kalian itu malu melakukan sebagaimana kalian apa? Merasa malu ketika kalian melakukan dosa itu jika dilihat oleh orang-orang yang semisal kalian. Ya, kalau orang semisal kita, orang-orang sekeliling kita kan tidak terus-menerus bisa melihat kita. Tapi para malaikat senantiasa bisa melihat kita dan tidak pernah luput sekalipun untuk mengawasi kita. Wal malaikatu tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam, dan para malaikat itu bisa merasakan apa? Gangguan atau apa ini? Tata'adza, apa enaknya? Dan para malaikat itu bisa merasa terganggu dari apa yang anak-anak keturunan Bani Adam itu bisa merasa terganggu. Ada itu gangguan. Fa idza kana ibnu Adam yata'adza mimman yafjuru wa ya'si baina yadayhi, maka jika seseorang itu anak Adam itu dia bisa terganggu dari siapa yang berbuat keburukan dan kemaksiatan di hadapannya, wa in kana qad ya'malu misla amalih, meskipun dia itu kadang melakukan hal yang semisalnya. Artinya apa? Kalau seseorang itu bisa terganggu ketika melihat orang itu berbuat dosa di hadapannya, maka begitulah keadaannya, meskipun kadang dia juga melakukan hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh yang lainnya. Fama dhannu bi adal malaikatil kiram, maka bagaimana persangkaan, bagaimana anggapan dengan mengganggu malaikat yang mulia, malaikat-malaikat pencatat dengan perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahul musta'an. Dan Allah itu tempat kita untuk meminta pertolongan. Ini diantara nasihat yang semoga bermanfaat untuk kita semua, bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan menjadikan jauhnya para malaikat dari kita. Jadi kapan kita melakukan satu dosa, maka malaikat akan menjauh. Malaikat-malaikat pembawa rahmat itu akan menjauh dari kita. Dan sebagaimana rumah kalau dia diisi dengan bacaan Al-Quran, dengan ibadah, dengan solat-solatnya, maka yang akan senang datang ke dalam rumah itu tentunya para malaikat. Akan tapi jika rumah itu diisi dengan kemaksiatan, dengan musik-musik yang melalaikan, tontonan-tontonan yang mengumbar syahwat, maka seperti itu akan mendatangkan apa? Syaitan. Ya, kalau syaitan sudah datang, malaikat tidak mau mendekat. Ya, sehingga kadang seseorang merasakan di rumahnya itu seperti apa? Seperti hawanya panas, kemerungsung, gampang emosi, gampang apa? Marah. Sehingga kadang muncul permasalahan-permasalahan di dalamnya. Nah, ini hati-hati. Kalau ini terjadi, maka pasti itu karena sebab dosa-dosa kita, dan syaitanlah yang akan menghembuskan
uap, kemarahan, ittiba'u syahwat, mengikuti syahwat, perbuatan-perbuatan dosa yang mendatangkan kemurkaan Allah sehingga syaitan senang berada di dalamnya. Dan juga apa yang bisa kita ambil faedahnya, bahwa bagaimanapun keadaan hamba itu ketika dia melakukan dosa meskipun sendirian, maka sebetulnya ada selain Allah di kalangan para malaikat yang akan malu melihatnya. Akan malu melihatnya, sebagaimana kita juga malu kalau perbuatan keburukan itu dilihat oleh orang lain. Dan di sana ada satu peringatan yang besar tentang perbuatan dosa. Kalau sifatnya orang mukmin bagaimana? Kapan dia tergelincir dalam satu dosa, maka dia akan senantiasa ingat. Dan itu adalah buah dari ilmu, keberkahan ilmu, buah dari keimanan. Pasti itu awak akan ingatkan dia, awak akan tegur dia. Awak tidak biarkan dia itu terombang-ambing dengan perbuatan dosa kemaksiatannya itu. Sehingga sifat seorang mukmin, dia akan segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesali perbuatannya. Dan ini akan terjadi terus-menerus. Jadi kapan kita tergelincir dalam satu dosa, itu yang terjadi. Adapun orang-orang yang sudah terpedaya oleh tipu daya syaitan, sehingga kadang muncul di dalam hati itu kesenangan untuk melakukan perbuatan dosa. Apalagi dalam keadaan sekarang ini dimudahkan sekali kita melakukan dosa, sehingga dia meskipun sudah mendapatkan peringatan Allah, tapi dia tidak tengok, dia tidak perhatikan peringatan itu. Dia meneruskan perbuatan dosanya itu, mengulangi lagi. Maka hati-hati. Jangan heran jika suatu saat kemudian Allah singkap aibnya itu di hadapan manusia. Meskipun dia melakukan perbuatan dosa itu di tempat yang paling tertutup sekalipun. Meskipun dia melakukan dosa itu di tempat yang tidak orang-orang yang melihatnya. Tapi pasti kalau keadaan hamba itu seperti ini, dia tidak tepat rujuk kembali kepada Allah, suatu saat pasti Allah akan singkap aibnya. Sehingga tiba-tiba orang bisa tahu. Dari mana tahunya? Ya tidak tahu. Itu cara Allah untuk apa? Untuk menyingkap aib seorang kalau keadaannya hamba itu seperti itu. Tapi kalau ketika seorang tergelincir dalam dosa, dia beristighfar, mungkin suatu saat hawa nafsunya akan mendorong dia untuk melakukan dosa lagi, dia beristighfar lagi, maka seperti ini masih dimaafkan oleh Allah, diberikan udzur. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya, Nabi SAW telah bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Setiap umatku itu akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahirun. Apa mujahirun? Orang-orang yang senang menampakkan perbuatan dosanya itu. Sehingga di hakil mukmin, bagi haknya orang yang mukmin, maka kita tentunya semuanya mengharap akan mendapatkan hisab yang mudah kelak di yaumul qiyamah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Dan adapun siapa yang mendapatkan kitab dari arah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dan itu pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah, ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu maksudnya hisaban yasira? Hisab yang mudah itu yang bagaimana?" Kata Nabi, itulah ketika Allah melihat dosa kita, kemudian Allah mengampuninya. Itu makna dari apa? Hisab yasir, hisab yang mudah. Kemudian Nabi mengajarkan doa kepada beliau, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini yang bisa kita kaji. Atau mau ada pertanyaan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, fadhil.
Kalau tidak ada kita tutup. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.